Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Bukan hanya cukup mediasi, kalau perlu tangkap itu provokatornya. Tangkap orang yang menggalang dukungan, menyebarkan dukungan untuk mendemo rencana pembangunan gereja di Cilegon. Ya, salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi, berjumpa kami dengan saya Pendeta Rusli Lubis. Mari kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, urapi hambamu, kami bersyukur karena Indonesia masih bersatu. Tidak semua orang yang setuju dengan penutupan gereja, tidak semua orang setuju dengan mengkafir-kafirkan orang lain selain Islam. Karena masih banyak juga orang Islam yang punya pikiran cerdas, yang berpikir Nusantara, yang berpikir Indonesia, yang berpikir Pancasila. Tuhan Yesus, urapi hambamu, supaya Indonesia tidak terpecah belah hanya karena agama. Dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara, tadi kalau Anda melihat ya dan mendengar apa yang saya ucapkan, tanggapan saya tentang penutupan gereja di Cilegon, memang saya agak keras di situ ngomong ya. Tapi setelah itu kami menemukan juga ya, ada kelompok tertentu yang juga memang nasionalis ya, yang tidak setuju dengan tindakan seperti yang dilakukan tadi kelompok-kelompok itu ya, yang menutup-nutup gereja itu ya. Jadi kita bersyukur ya, Indonesia memang ada kelompok-kelompok tertentu yang radikal ya, bahkan mau buat negara NII, negara khilafah. Kemarin saya lihat di televisi itu ya, di running text televisi, di situ ada yang sudah dideteksi ya, kelompok orang yang cukup banyak yang sudah membuat, yang sudah sepakat ingin membentuk negara NI, negara Islam ya, dan juga kata apa itu yang di bidang itu ya, pejabatnya apa itu namanya itu ya, yang bagian teroris itu, dia bilang BMPT ya, BMPT ya, udah terdeteksi BMPT kalau saya nggak salah ya. Jadi dia katakan sudah dideteksi itu, bahkan sudah masuk ke ASN, masuk ke PNS, masuk ke TNI, masuk ke Polri. Jadi sudah ada di Polri juga orang-orang yang mendukung itu, di TNI juga ada, di ASN, di PNS ada. Bukan maksudnya kelompok ya, orang-orang tertentu ya. Bukan maksudnya kelompok, bukan kelompok apa namanya TNI ini, kelompok ASN, bukan. Jadi di satu TNI itu udah ada yang kena virus itu, di ASN juga ada, di PNS juga ada. Itu resmi kok, saya lihat tulisan di videonya ya. Jadi coba kita lihat ini ya, orang-orang yang masih nasionalis ini. Ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, di bumi NKRI ini, di tanah Nusantara ini, di Kabupaten Cilegon, Jawa Barat, masih ada orang-orang yang bersikap intoleran, parah. Masih ada orang menggalang dukungan, berencana mendemo pembangunan tempat ibadah umat agama lain. Ini sungguh tidak bisa diterima. Nah, emang ini negaranya siapa? Ini negara Pancasila, bro. Seluruh agama yang diakui di Indonesia ini diberikan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Diberikan kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah. Yang kalian lakukan ini sungguh norak, intoleran, merusak keutuhan bangsa dan negara, merusak pilar-pilar Bhinneka Tunggal Ika, merusak dasar negara Pancasila yang kita miliki. Ini tidak boleh dibiarkan. Pak Polisi Cilegon, penolakan rencana penggalangan massa, rencana demonstrasi yang akan dilakukan oleh sekelompok orang di Cilegon ini tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Bukan hanya cukup mediasi, kalau perlu tangkap itu provokatornya. Tangkap orang yang menggalang dukungan, menyebarkan dukungan untuk mendemo
rencana pembangunan gereja di Cilegon. Kurang ajar ini merusak kerukunan umat beragama, apalagi di bulan suci Ramadan. Bulan di mana kita harus mengekang, menahan diri atas nafsu-nafsu jahat kita sebagai manusia. Jangankan nafsu yang tidak benar, nafsu yang benar yang pada saat di luar bulan Ramadan itu diperbolehkan saja harus ditahan di siang hari bulan Ramadan. Makan kan boleh, berhubungan badan dengan suami istri boleh. Itu saya suruh dihindari di siang hari Ramadan, yang halal. Nah, apalagi yang tidak boleh. Lah Anda melarang pembangunan ibadah umat Nasrani, umat Kristiani di Cilegon itu apa alasannya? Itu jelas tidak boleh. Islam pun tidak boleh. Islam menganjurkan agar kita bertoleransi, menghargai, tidak boleh mengganggu, tidak boleh menyerang umat lain yang tidak memusuhi kita. Kecuali di Cilegon itu orang-orang yang mau mendirikan gereja sekian lama sebelumnya menyerang umat Islam, melawan umat Islam, memusuhi umat Islam. Itu ada alasannya kalau kemudian orang-orang Cilegon ingin menghadang, menghalangi mereka membuat gereja. Lah mereka baik-baik saja, saudara-saudara kita semua, saudara sebangsa setanah air, yang harusnya kita rangkul, kita hidup berdampingan, rukun bersama. Inilah NKRI, inilah Bhinneka Tunggal Ika. Sikap itu yang harus ditanamkan kepada generasi muda kita semua. Yang tua-tua, yang senior-senior, jangan ngajarin yang tidak baik pada anak-anak ABG, anak-anak muda untuk bersikap intoleran. Kurang ajar sampean ini. Saya sudah membaca selebarannya, ini beredar di media sosial yang saya lihat di Twitter nih. Nih, acakannya begini nih. Undangan umum. Ini disebarkan oleh salah satu netizen di Twitter. Nampaknya beliau ini agama Kristen ya, dan mengeluh apakah kami nggak layak di negara ini. Ini kan sangat menyentuh hati. Saudaraku, kalian punya hak yang sama di negara ini untuk membangun tempat ibadah dan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan Anda, sesuai dengan keyakinan agama yang saudara-saudaraku semua yakini. Gak bisa dibiarkan. Walaupun Anda minoritas di sana, Anda tidak boleh diam. Sikap ini sikap yang bertentangan dengan dasar negara kita, sikap yang bertentangan dengan undang-undang dasar negara kita. Tidak boleh didiamkan, harus kita lawan. Ini undangannya begini nih. Undangan umum, bismillahirrahmanirrahim. Aksi damai tolak keberadaan dan perizinan pembangunan gereja di kota Cilegon. Jadwal aksi hari Senin 25 April 2022. Waktu pukul 13.00 sampai dengan selesai. Tempat depan gedung DPRD dan Pemkot Cilegon. Target massa 2.000 sampai 10.000 orang. Titik kumpul 1 Masjid Agung Cilegon. Ba'da zuhur konvoi menuju landmark Simpang 3 Cilegon. 2 Masjid Al-Hadid Kota Cilegon. Ketua Presidium Masyarakat Banten Bersatu MBB Rohmatullah Romeo, nomor HP sekian. Oke, ini sekali lagi ini adalah aksi yang sangat tidak terpuji, aksi yang bertentangan dengan umat Islam sendiri, apalagi di bulan suci Ramadan. Islam mengajarkan kepada kita untuk menghargai, jangankan kok hanya sekedar berbeda agama. Sepanjang itu manusia adalah saudara-saudara kita. Sepanjang mereka tidak memusuhi kita, mereka adalah saudara kita di dalam kemanusiaan. Harus kita rangkul. Harus kita ajak hidup rukun, damai, berdampingan. Walaupun kita berbeda agama, beda keyakinan. Kita bertetangga, kalau kita rukun, damai, saling membantu, saling menghargai, kita semuanya bisa beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tapi kalau Anda begini, keras sikapnya, melawan orang-orang yang ingin mendirikan tempat ibadah beda agama dengan kita, itu namanya kan memicu konflik, memicu permusuhan. Apa Anda akan bisa tenang beribadah dalam kondisi konflik? Dalam kondisi konflik, apalagi sampai perang, justru Anda tidak bisa menegakkan syariat Islam. Justru Anda tidak bisa beribadah dengan khusyuk, tidak bisa beribadah dengan baik. Ingin contoh Suriah, lihat.
Jangankan kita bisa buka bersama kayak kita di sini sekarang, berkumpul bersama keluarga, bisa terawih dengan baik. Afghanistan, karena konflik, karena perang. Karena konflik itulah yang membuat kemudian masing-masing tidak bisa menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, tidak bisa beribadah dengan khusyuk di bulan suci Ramadan ini. Apa enggak kurang, masih kurang contoh-contoh begitu. Mari kita Indonesia jadikan contoh lah ya, kita negara yang majemuk, heterogen, punya sikap budaya ketimuran, sikap unggah-ungguh sopan santun yang dikagumi oleh dunia, harus kita pertahankan ini. Bagaimana kita bisa merangkul, bisa berdampingan dengan sesama saudara kita, dengan saudara-saudara kita yang lain, walaupun kita berbeda agama, beda suku, beda bahasa, dan lain sebagainya. This is Indonesia. NKRI, harga mati. Itulah semboyan kita. Negara kesatuan yang menyatukan seluruh elemen agama yang berbeda-beda. Elemen budaya, elemen suku, dan lain sebagainya. Dunia barat, negara lain kagum dengan keindahan Indonesia yang berbeda-beda ini. Loh kalian kok mau merusaknya, goblok namanya. Gak berpikir. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.